Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu rasulillah ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita masih dibebaskan hidup, masih diberikan akal sehat hingga hari ini. Tak terlupakan salawat dan salam kita tujukan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kerabatnya dan para sahabatnya. Semoga kita kelak menjadi pengikutnya di akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Plus PGRI Cibinong, Bapak Dr. Haji Basyadin Taib MPD. Yang terhormat Dewan Juri beserta lomba pidato SMA Plus PGRI Cibinong, serta guru-guru dan staf TU dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkanlah saya untuk hari ini, pagi yang cerah ini, untuk menyampaikan sebuah teks pidato yang bertema bukti cinta kepada Rasulullah SAW di zaman modern. Teman-teman sekalian, apakah teman-teman sudah mencintai Rasulullah? Lalu apa yang teman-teman perbuat untuk bisa membuktikan betapa teman-teman mencintai Rasulullah? Yang pertama, meneladani sikapnya. Yang kedua, belajar hadis. Yang ketiga, selalu mengikuti ajaran-ajarannya. Itu pun teman-teman sekalian sudah membuktikan bahwa teman-teman sudah mencintai Rasulullah SAW. Dalam surat An-Nisa ayat 69, Allah pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yutillaha wa rasul fa ulaika min ladzina an'amanu min nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa husna ulaika rafiqa. Artinya, dan barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan nikmat sama seperti para nabi, para siddiqin, para orang yang mati syahid, serta orang-orang yang saleh. Itulah teman yang sebaik-baiknya. Terkadang kita ingin sekali bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi kita, tetapi kita juga ingin bertemunya di surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun pernah berkata, suatu kelak nanti akan duduk bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Maka dari itu, buat teman-teman sekalian yang hatinya sedang galau, yang hatinya sedang sedih, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul, mencintai Rasul. Niscaya hidupmu akan lebih damai, hidupmu akan lebih tentram, hidupmu akan lebih dari kemudahan. Lalu, apa yang kita perbuat untuk bisa membuktikan betapa cintanya kita kepada Rasul? Dengan cara bersalawat kepadanya, meneladani sifat-sifatnya, dan selalu mengikuti ajaran-ajarannya. Sifat-sifat Rasul yaitu ada sidik, tabligh, amanah, fatanah. Sidik artinya benar dan tidak pernah berdusta. Amanah, selalu dipercaya oleh lain untuk menyampaikan wahyu. Lanjutnya yang ketiga, ada fatanah. Fatanah artinya cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Amanah artinya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Di zaman modern ini, masih banyak manusia yang lalai terhadap sholatnya, masih yang membiarkan membaca Al-Quran. Padahal membaca Al-Quran dengan 5 menit saja apa susahnya. Sedangkan kaum milenial sekarang masih banyak yang memegang baca Al-Quran, padahal ia mampu memegang HP dengan berjam-jam, dengan beribu-ribu. Bahkan pun dia pun bakal rela bergadang-gadang demi smartphone, padahal membaca Al-Quranlah sangat baik. Mengapa demikian? Karena dua hal tersebut sangatlah penting untuk bekal di akhirat nanti. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan manusia ada yang tergila-gila oleh harta dunia. Padahal hidup kita yang kekal selamanya adalah di akhirat, sedangkan manusia tergila-gila oleh harta dunia. Lalu, apa yang kita persiapkan untuk mengabaikan amal kebaikan?
dengan cara berdekatan diri kepada Allah, mencintai Rasul, dan mengumpulkan amal-amal kebaikan. Caranya yaitu bersalawat kepada Nabi, membaca Al-Quran, sholat 5 waktu, dan selalu berserah diri kepada Allah dan selalu minta pertolongan kepada Allah. Niscaya hidupmu akan lebih dari kemudahan. Lalu ungkapkan cinta kepada Rasulullah SAW tidak hanya sekedar wahai Rasul, aku cinta kepadamu. Tidak seperti itu. Tetapi cinta yang sesungguhnya yaitu cinta dari dalam hati yang lebih dalam. Karena cinta kepada Rasul adalah sangat mudah. Pertama, selalu mengutamakan beliau, selalu mengutamakan Rasulullah SAW dalam hidup kita, dan tidak pernah menduakannya. Banyak sekali di luar sana yang mencintai Rasulullah SAW, tetapi yang saya takutkan banyak orang-orang yang di sana mencintai Rasulullah SAW, tetapi sifatnya tidak seperti Rasulullah SAW. Nauzubillah, sungguh nauzubillah misal. Maka dari itu, mumpung kita masih diberi kesehatan, mumpung kita masih diberi kesehatan hidup, marilah kita membersihkan diri, mengintrospeksi diri, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara tadi. Kita mendekatkan diri kepada Rasul, bersolawat, dan sholat 5 waktu. Dan apakah teman-teman sekalian mau jika teman-teman meninggal, jika teman-teman telah dijemput ajal? Ajal pun kita tidak tahu. Ajal tidak menang tempat, ajal tidak menang usia, ajal tidak menang jenis kelamin. Walaupun ajal datang sekarang, kita pun sekarang. Jika ajal pun kita tidak pernah terduga, kita tidak pernah tahu ajal kapan datangnya. Maka dari itu, untuk teman-teman sekalian, mari kita membersihkan diri, introspeksi diri kita sebelum kita berpulang ke rahmatullah. Dengan cara tadi, kita bersolat, sholat 5 waktu, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran 5 menit pun tidak apa-apa. Yang penting teman-teman sekalian membaca Al-Quran, teman-teman menghargai, dan teman-teman membaca Al-Quran dengan hati yang tulus. Niscaya teman-teman sekalian membaca Al-Quran dengan senang hati, dengan resapan hati, insya Allah hidup teman-teman akan berkah dan hidup teman-teman akan lebih mulia. Kita dapat menyimpulkan bahwa bukti cinta kepada Rasulullah SAW di zaman modern ini cukuplah tidak mudah. Karena di zaman sekarang semua teknologi, semua tergantung teknologi, semua tergantung dengan robot, manusia dianggurkan. Apalagi zaman seperti ini, zaman COVID, manusia banyak yang dipecat, banyak yang kehilangan pekerjaan. Maka dari itu, untuk teman-teman sekalian yang masih diberi kesehatan, yang masih diberikan kekuatan, marilah kita introspeksi diri kita sendiri sebelum kita introspeksi orang lain. Lalu jika teman-teman yang hati sedang galau, tadi saya sudah sampaikan, marilah kita bercinta dengan Rasul dengan cara itu tadi, dengan bersolawat, meneladani sifat-sifatnya, dan menghargai sifat-sifatnya, dan meneladani sifatnya di kehidupan sehari-hari kita. Insya Allah hidup kita menjadi berkah dan lebih damai. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Dewan Juri. Terima kasih atas perhatiannya, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, dan saya hanyalah manusia biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.